Islam itu indah waktu itu pada saat itu ya ada abi maki ya. Ini ibadah ini kan wajib hukumnya, tapi bukan berdasarkan kayak semacam nafsu atau mungkin hal-hal yang dipaksakan. Uwir ya. Huwiyah. Uwiyah. Ibadah karena nafsu. Nafsu. Iya. Nah ini makanya kadang-kadang orang bilang kalau nggak 3 kali sholat Jumat ini kafir hukumnya. Nah tapi bagaimana dengan keadaan seperti ini? Nah ini sepakat para ulama mengatakan bahwa memang hal seperti ini adalah hal-hal yang darurat. Yang tidak boleh salat Jumat 3 kali itu berturut-turut dianggap kafir adalah orang yang sengaja. Kalau ini kan faktor ketidaksengajaan. Betul. Dan karena faktor keterpaksaan. Terkadang-kadang ada orang yang memang mereka nggak paham hadis. Jadi mereka nggak tahu, dipikir 3 kali nggak sholat Jumat udah kafir. Padahal di hadisnya dijelasin min goiri udrin syar'iyin tanpa ada udur syar'i. Masya Allah. Kalau ini kan udur. Nanti kita lanjutin lagi nih. Karena saya mau nunjukin dulu ada artikel menarik juga yang perlu kita sama-sama simak nih. Ini agak bersangkutan dengan Ustadz Maulana nanti menjawab nih. Coba kita lihat dulu ya. Ini ada ironis pemakaman korban corona ditolak dari dan ambulans diusir di sejumlah daerah. Di mana saja, banyak di tempat ternyata memang bahwa ada ambulan lewat ingin menguburkan jenazah pasien corona ini ternyata diblok, dihalang oleh warga, tidak boleh dikuburin di sini, kalau bisa di tempat lain. Kadang ada yang ditimpukin, nauzubillah. Seandainya berpikir ini adalah keluarganya sendiri, ini bagaimana Ustaz? Atau dia sendiri yang akan meninggal seperti itu. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya mau sampaikan ini lebih jelas, sejelas-jelasnya. Bahwa sebenarnya berbicara tentang orang mati, mereka punya hak atas orang hidup. Haknya orang mati atas orang hidup, kalau tidak dilakukan maka berdosalah semuanya. Berdosa semuanya. Apa itu Ustaz? Haknya memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Saya tahu adanya virus ini, pada panik semua, pada takut semua. Ketahuilah yang menyelenggarakan jenazah ini adalah orang yang sudah ahli. Sudah ahli. Bahkan sudah dibungkus, bahkan sudah ada aturannya dari Badan Kesehatan Dunia. Diaturkan, lalu didampingi lagi majelis ulama dengan sesuai syar'inya. Kenapa? Apakah ini? Justru kalau dilambatkan, justru mayat itu tidak bisa dilambatkan karena makin lama makin rusak. Makin rusak, makin bau dan bisa menghadirkan fitnah. Jadi sebaiknya disegerakan. Percepatlah kalian dalam membawa jenazah, kata Nabi. Hati-hati ya. Karena bisa jadi engkau menyakiti mayat itu. Menyakiti mayat itu. Dan bukan hanya mayat itu yang disakiti. Siapa? Keluarganya. Sudah tidak lihat keluarganya. Sudah tidak didekati lagi. Dari kejauhan lagi. Ditolak lagi. Ini gimana nih perasaan? Dan kita tidak tahu, bisa jadi kita berkomentar, tiba-tiba Anda yang kena. Ini hati-hati loh. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Apalagi jika jenazah itu baik, maka dia berontak berkata, sudah ditunggu kebaikannya, kasihan. Dan sebenarnya jikalau jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan pundak kalian daripadanya. Karena ini membahayakan sebenarnya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa sebenarnya peristiwa ini bisa jadi mereka itu adalah, kan sudah jelas. Majelis ulama sudah memfatwakan mereka mati syahid. Syahid, Masya Allah. Mereka itu syahid. Sementara ini kita ini belum tentu semulia mereka. Tidak tahu kita matinya nanti mati apa. Mereka ini sudah jelas matinya mati syahid. Mati yang paling mulia adalah mati syahid. Dan ketahuilah buat kita semua, mohon maaf. Mungkin mereka yang menolak ini hanya salah. Belum masuk kategori dosa. Maksudnya salah. Mudah-mudahan. Kenapa salah? Karena mereka tidak tahu. Tidak tahu. Dan perlu disosialisasikan. Iya, sosialisasi itu penting. Ya itu maksudnya. Dan informasi dan orang-orang yang berkepentingan. Makanya garda terdepan bukannya hanya tim medis, tapi aparat-aparat yang berkompeten dengan ini. Siapa itu? Pemerintah setempat. Masya Allah. Termasuk mulai dari bupatinya, wali kotanya, gubernurnya. RT, tapi turun ke bawah lagi. Sampai Pak Camatnya, sampai RW-nya, RT-nya. Sampai semua. Bahkan kepolisian.
bahkan dandimnya, apalagi TNI-nya, semua. Makanya harus tolong disosialisasikan bahwa ini apalagi kan sudah dibungkus. Jadi nggak usah ada rasa kepanikan dan ketakutan yang tidak perlu udah ya. masuk di tanah lagi. Iya, Masya Allah, ini mudah-mudahan informasinya juga sampai nih di seluruh Indonesia nih untuk sosialisasi paling nggak dari Ustadz Maulana tadi. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya, sebelum